pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Oke, jumpa lagi bersama Bapak di sini di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Ya, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, ya, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Nah, pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Kita akan membahas pengertian norma serta masuk ke macam-macam norma. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Bapak mengingatkan buat anak-anak, silakan buka bukunya, buku catatannya, serta kalau ada yang punya buku paket silakan dibuka. Jadi kita buka yang punya buku paket tentang norma dan keadilan, ini bab 2 ya. Oke, sudah siap, dipersiapkan alat-alatnya. Kalau sudah siap semua, bukunya sudah siap, pulpennya sudah siap, niatnya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita minggu. Nah, sekarang saya akan mulai dari kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar kita itu ada 4 nih. Yang pertama, kita harus menanggapi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kita menghargai norma yang berlaku. Yang ketiga, memahami norma yang berlaku. Serta yang keempatnya, melaksanakan perilaku sesuai norma yang berlaku, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat peta konsepnya, nah ini kita akan belajar mengenai macam-macam norma. Kita fokus ke norma sopanan dan norma agama serta norma hukum. Nanti kita sedikit membahas tentang norma susila juga ya, susilaan. Nah ya, di awal kan minggu kemarin kita telah belajar mengenai nilai, norma, dan moral. Nah ini sedikit diulas saja, sedikit dibahas bahwasannya nilai, norma, dan moral itu saling berkaitan. Di sini ada kata berkaitan, sebab semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik. Dalam apa? Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai, norma, moral itu saling berkaitan satu sama lain. Fungsinya atau memiliki tujuan untuk mengarahkan manusia supaya berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, minggu kemarin PPT-nya kita membahas di materi yang sudah saya share di kelas dan diteruskan ke kalian mengenai sifat dan jenis nilai. Nah, jadi sifat dan jenis nilai itu bersifat relatif, artinya nilai bergantung oleh tempat dan waktu. Terus yang kedua lebih bersifat subjektif, artinya nilai berbeda-beda bagi setiap orang. Kemudian Profesor Dr. Nato Negoro membagi nilai menjadi nilai material, nilai vitalitas atau kehidupan, nilai kerohanian, yang dibagi lagi menjadi nilai kebenaran, keindahan, moralitas, kesusilaan, dan nilai religius. Oke. Nah,
Saya akan sedikit menjabarkan kenapa sih nilai itu bersifat relatif. Karena nilai itu bergantung oleh tempat dan waktu, ya. Yang namanya bergantung pada tempat dan waktu bersifat relatif. Misalnya seperti ini. Dalam hal nilai berpakaian, ya, nilai berpakaian di masyarakat Papua misalnya. Kalau misalnya kita ke masyarakat Papua itu yang namanya berpakaian dengan koteka itu merupakan hal yang wajar karena memang sudah menjadi pakaian adatnya mereka. Tetapi jikalau nilai itu dibawa ke Jakarta misalnya, bisa jadi dianggap kurang etis jikalau memakai pakaian koteka di tengah publik. Tetapi kan akan lain hal jika dilakukan di Papua. Tentunya di Papuanya di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat. Mereka beranggapan bahwa berpakaian koteka itu merupakan hal kebiasaan, nilainya seperti itu. Makanya itu dijelaskan bahwa nilai itu bersifat relatif, artinya tergantung oleh tempat dan juga waktu. Nah, yang berikutnya bersifat subjektif. Nilai berbeda-beda bagi setiap orang, ya kan? Kalau misalnya kalian ke luar negeri, ke Jepang misalnya, di Jepang itu tepat waktu antri itu merupakan suatu keharusan, ketepatan bagi mereka. Subjektif nih. Tapi kalau misalnya ke Indonesia misalnya, banyak yang ngaret, banyak yang tidak tepat waktu. Mungkin itu salah satu bagaimana nilai bersifat subjektif, artinya berbeda-beda bagi setiap orang. Atau bisa jadi kalian artikan seperti ini, misalnya kalian beranggapan bahwasanya ini itu baik, ya, tidur siang itu baik, tetapi bagi sebagian orang tidur siang itu tidak baik, karena itu bersifat subjektif, ya kan? Lanjut, berikutnya pengertian norma. Di sini disebutkan bahwasanya norma adalah pedoman, ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya norma ini merupakan kepanjangan atau terusannya dari nilai. Karena apa? Berdasarkan nilai-nilai tertentu. Coba dibaca pelan-pelan ya. Norma adalah pedoman, ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu, ya kan? Ada nilai-nilai tertentu. Suatu nilai-nilai apabila menjadi suatu pedoman, menjadi suatu ukuran, menjadi suatu kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, itu berubah nama menjadi norma. Contohnya misalnya norma kesopanan, ya kan? Cium tangan ke orang tua sebelum berangkat sekolah itu kan berasal dari nilai dulu, bahwasanya kebiasaan cium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah atau sebelum beraktivitas itu awalnya merupakan nilai, sesuatu yang dilaksanakan. Lama kelamaan nilai tersebut, tindakan cium tangan itu dijadikanlah sebagai pedoman, ukuran, kriteria atau ketentuan, akhirnya menjadi suatu norma, disebutnya dengan norma kesopanan gitu ya. Lanjut, norma disebutkan adalah ukuran, pedoman, aturan atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Nah, di sini ditekankan bahwasanya norma itu mengandung sanksi dan penguatan. Nanti kalau kalian sudah baca keseluruhan PPT-nya, ada lagi nih sanksinya. Sanksi itu kan tidak serta-merta kurungan pidana atau penjara atau denda. Ada juga yang namanya sanksi sosial. Nah, norma ini selain berefek pada sanksi pidana atau sanksi pidana atau sanksi penjara, ternyata juga ada yang berkaitan dengan sanksi sosial. Nanti akan kita bahas mana saja norma yang menghasilkan sanksi pidana atau sanksi penjara,
mana saja yang menghasilkan norma yang menghasilkan sanksi sosial gitu. Selanjutnya kita kemarin membahas mengenai pengertian moral. Moral ini merupakan hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Berbeda, moral ini suatu kewajiban atau keharusan. Disebutkan bahwasanya moral adalah sarana untuk mengukur apa sih? Mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dalam aturan-aturan. Itu disebut dengan moral. Nah, ini apa sih hubungan norma agama? Nilai norma moral. Ini hubungannya nih, kalian lihat ya. Di PPT kemarin juga ada. Tujuannya adalah membentuk sikap dan perilaku manusia. Oke, sampai sini paham? Jadi tujuan hubungan nilai norma moral dan norma adalah berhubungannya erat dengan sikap dan perilaku manusia. Tujuannya apa? Tujuannya membentuk. Adanya nilai norma moral pastinya membentuk sikap dan perilaku manusia. Kalau nilainya baik, normanya baik, moralnya baik, pasti sikap dan perilaku manusia yang dihasilkan juga baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa macam norma? Ada yang bisa jawab berapa macam norma? Norma itu ada berapa macam sih? Ya, betul sekali. Ada 4 macam norma secara umum. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, serta norma hukum. Norma kesopanan dan kesusilaan serta norma agama, apakah memiliki sanksi jika dilanggar? Tentunya memiliki ya, tetapi sanksinya berupa sanksi sosial. Berbeda dengan norma hukum. Kalau norma hukum dilanggar akan menimbulkan sanksi pidana atau sanksi penjara ya. Norma itu di slide yang sudah dibahas menimbulkan sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Sanksinya jelas, kalau misalnya normanya norma kesopanan, kesusilaan, agama, itu sanksinya berupa sanksi sosial. Sedangkan norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas, yaitu sanksi pidana atau perdata atau sanksi uang lah istilahnya, pembayarannya. Di sini juga disebutkan nih, mana ya tadi? Penguatan. Norma adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi. Tadi kita sudah berbicara sanksinya. Dan penguatan yang dimaksud itu apa sih? Penguatan yang dimaksud itu tentunya yang terhadap tingkah laku manusia. Misalnya, kalau misalnya dalam norma kesopanan, kalau misalnya kita berperilaku sopan, pasti dianggap sebagai orang yang baik, orang yang sopan. Dengan sendirinya menimbulkan suatu penguatan supaya kita berperilaku sesuai dengan norma yang ada, norma kesopanan itu. Itu yang dimaksud dengan penguatan. Oke? Jadi kalau sanksi itu, kalau kita tidak melakukan norma yang sesuai dengan norma, akan mengakibatkan hukuman ibaratnya. Tetapi jika penguatan, kita akan mendapatkan suatu reward atau penghargaan jika kita berperilaku sesuai dengan norma. Misalnya, contohnya norma sopan, misal dalam berpakaian, norma berpakaian. Kalau misalnya di sekolah pakaiannya rapi, lengkap, atributnya lengkap, pasti akan menimbulkan reward, ya kan, penguatan, dianggap atau dibilang rapi gitu ya kan, ini rajin, bersih, bukan anak yang bandel gitu. Soalnya bila saja penampilannya lengkap, itu kan menimbulkan penguatan. Apabila tidak dilakukan norma itu, norma kesopanan itu ya, berpakaiannya acak-acakan, apa pandangan orang ya kan?
Itu nanti ada sanksinya di situ. Minggu kemarin ada tugas kan? Nah, ini dia sedikit gambaran tugas. Nah, hasil ya, hasil. Ini punya Adinda Rizky. Kemarin soalnya kan apa perbedaan nilai norma dan moral. Jadi menurut Adinda Rizky, nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan dalam segala hal yang dianggap sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Nah, di sini betul, karena ada poinnya, kayak kuncinya itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi nilai itu merupakan sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Nah, itu pengertian nilai. Kemudian moral adalah tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran, konsep, sikap, dan tingkah laku. Ya, ini pengertian moral ya. Kemudian norma apa sih? Nah, norma itu adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Jadi kalau sudah nilai dijadikan sebagai suatu patokan, berubah memang menjadi norma atau berubah menjadi norma. Lanjut, kita masuk. Jadi norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Sampai sini setuju ya? Hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma itu mempengaruhi tingkah laku manusia, ya kan? Pengertian lainnya, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Itu disebut dengan norma. Nah, menjadi pertanyaan, tadi sudah disinggung, ada berapa macam norma secara umum? Berapa ya? Ada ingat ada berapa macam norma? Ada berapa macam norma? Ini dia. Ternyata kita mengenal 4 macam norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, serta norma hukum. Kita akan masuk kepada norma kesopanan. Mudah-mudahan terbaca dengan jelas ya. Kalau nggak kebaca bisa di zoom aja nanti. Oke, kita mulai dengan norma kesopanan. Bapak dilihat pelan-pelan ya. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari kata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, jadi poinnya adalah norma kesopanan itu memiliki hubungan atau berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana manusia berperilaku atau bercermin terhadap manusia lain, berperilaku terhadap manusia lain, itu disebut dengan norma kesopanan. Misalnya tadi yang sudah disebutkan di awal bahwasanya mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah merupakan salah satu contoh norma kesopanan. Nah, mencium tangan orang tua berarti kan itu merupakan hubungan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari antara anak dengan orang tua. Lalu norma kesopanan itu bersumber dari mana sih? Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Awalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu merupakan satu nilai. Saat sudah dijadikan sebagai pedoman, aturan, dan juga sebagai tokan, apa nih yang harus dilakukan? Nilai itu harus dilakukan berupa tindakan ya. Akhirnya berubah menjadi suatu norma. Berikutnya, norma kesopanan dalam masyarakat juga memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Itu kita lihat nih cara berpakaian, ya kan, tata cara berbicara, berperilaku, tata cara bertamu ke orang
yang lebih tua ke orang lain, ke acara makan misalnya, itu termasuk norma kesopanan. Kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, diulang kebiasaan itu sehingga kemudian diterima dan diakui masyarakat gitu. Nih, sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya begitu termasuk sanksi sosial ya. Pengucilan, tidak disenangi, cemooh, itu termasuk sanksi sosial. Berikutnya kita masuk ke norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang timbulnya dari wahyu Tuhan. Penganut agama ini meyakini bahwa apa yang jatuh dalam norma agama itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya, disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, pemahaman sikap sumber dari norma ini yang berasal dari Tuhan ini membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan meninggalkan apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Contohnya misalnya dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, ya kan? Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Kalau misalnya dipatuhi norma agama ini, maka akan mendapatkan ganjaran berupa surga, ya kan? Ini disebut bahwasanya norma itu memiliki sanksi dan juga penguatan. Dalam norma agama, sanksinya itu jikalau melanggar bukan pengucilan, ada sih pengucilan, tapi lebih banyaknya sanksinya itu berupa dosa, entitas dosa ini yang disanksi. Sedangkan kalau misalnya dilaksanakan penguatannya akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan surga. Itu penjelasan daripada penguatan dan sanksi dalam norma agama. Nih disebutkan bahwasanya Indonesia itu negara yang berdasarkan bukan pada satu agama, namun negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1. Katakan enggak? Belum deh. Jadi ya, pasal 29 ayat 1 bahwasannya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Ya, lanjut sekarang. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan yang mau lewat dulu jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PI belajar online, nggak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, kembali lagi di PJPI belajar online, tidak masalah. Nah, tapi kita sudah belajar norma apa saja?
Norma apa saja ya? Nah, nih kita sudah belajar mengenai norma kesopanan serta norma agama. Ya. Sisanya norma apa? Norma kesusilaan serta norma hukum. Ya kan? Ada 4 macam norma nih. Norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Tadi kita sudah membahas norma kesopanan serta norma agama. Balik lagi kita review pengertian norma. Disebutkan agar norma adalah pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nah, norma itu adalah ukuran, pedoman, aturan, atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan. Sebenarnya sanksi dan penguatan. Jadi kalau kita ulang, sanksi dan penguatan dalam norma kesopanan, ya kan? Ada sanksinya kan, pengucilan, ada pencemoohan, kalau misalnya tidak dilaksanakan norma kesopanannya. Karena kalian berlaku tidak sopan ke orang tua, pasti tetangga atau ada yang bilang nih, itu anak tidak sopan ke orang tua, nggak pernah dididik ya. Wah, itu kan sudah pengucilan bentuknya. Tapi coba misalnya kalian berlaku sopan misalnya ke guru, kalian sopan ke guru, berperilaku dalam bertutur kata maupun dalam beretika, pasti gurunya juga memuji, ada penguatan di situ. Guru memuji kan, pasti kan anak ini sopan ya, pintar lagi, wah bagus nih anak ini, pasti didikannya baik. Kan sudah beda, ada penguatan di situ. Itu pengertian sanksi dan penguatan dalam norma kesopanan. Sedangkan dalam norma agama ada juga sanksi dan penguatannya. Apa coba sanksinya? Betul, sanksinya adalah berupa dosa. Kalau kalian tidak melaksanakan ajaran agama dengan baik atau melanggar, melenceng, pasti akan mendapatkan dosa. Kalau misalnya dilakukan dengan baik, mendapatkan juga penguatan berupa apa? Pahala. Ujung-ujungnya kalau banyakan dosanya masuk neraka, kalau banyakan pahalanya masuk surga. Kan itu penguatan dan sanksinya dalam norma agama. Oke, lanjut. Tadi yang nggak jelas ini ya. Nah, ini. Jadi Indonesia bukan negara yang berdasarkan pada satu agama, namun negara Indonesia percaya bahwasanya Tuhan itu ada sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila ketuhanan Tuhanan yang Maha Esa ya, yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan bunyi pasal 29 ayat 1. Ini ya. Ini ya. Pasal 29 ayat 1. Lanjut. Norma hukum. Sekarang kita belajar tentang norma hukum. Sebenarnya norma hukum itu apa sih? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat pemaksa. Salah. Ya, bersifat memaksa. Bersifat memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari itu diperlukan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memaksa seseorang mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan mempersekutan, serta kewajiban lain-lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu salah satu bersifat perintah, artinya norma hukum itu bersifat memerintahkan.
Nah, contohnya itu memerintahkan yang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma tersebut. Contohnya misalnya kalau misalnya naik motor harus punya SIM, kan itu mengatur perintah. Perintah itu mengatur, kan saya sering diperintah, sering diatur. Mengatur perintah, diatur bahwasanya atau diperintahkan bahwasanya kalau misalnya mau naik motor mesti punya SIM. Yang kedua bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu jika tersebut melakukan perbuatan yang dilarang. Contohnya larangan bagi pengemudi motor berkecepatan tinggi lebih dari 60 km. Nah, berarti kan ada batas kecepatan yang harus ditaati. Kalau misalnya tidak ditaati berarti dia melanggar, itu dilarang. Kamu boleh naik motor tapi kamu nggak boleh lebih dari 60 km, dilarang itu. Kalau di bawah 40, di bawah 60 boleh, 40 boleh, di atas 60 nggak boleh, dilarang. Bukan diperintahkan atau diatur, tapi dilarang. Seperti Nabi Adam misalnya, kan Nabi Adam boleh makan semua yang ada di surga, buah-buahan, tetapi ada satu nggak boleh, itu kan larangan gitu. Kemudian negara Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum. Ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi norma hukum mutlak untuk dilaksanakan di negara kita karena diatur dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban nih bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya. Oke, kita ulang sedikit untuk norma kesusilaan nih di bawah. Norma kesusilaan itu apa sih? Ya, bisa kalian baca nih. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati manusia atau suara hati nurani manusia itu selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun dengan norma agama. Dengan norma agama, hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Ya, jadi kalau tadi kita bilang norma kesopanan, norma sopanan, norma hukum, norma apalagi sopan, hukum, norma kesusilaan, ini kita bahas satu lagi norma agama. Ya, itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Kalau norma kesopanan itu berasal dari nilai yang terus terakumulasi akhirnya menjadi suatu kebiasaan sehingga dilakukan sehingga menimbulkan suatu norma kesopanan. Sedangkan norma agama berasal dari Tuhan, ya, dari Allah yang Maha Kuasa, Allah SWT gitu ya, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menetapkan bahwasanya ini saya menurunkan kitab aturan melalui perantaranya dalam agama Islam itu melalui Nabi Muhammad SAW dan surat Al-Quran. Turunlah aturan-aturan nih untuk dilaksanakan oleh umatnya. Itu kalau norma agama. Sedangkan norma kesopanan asalnya dari nilai-nilai perilaku masyarakat yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk suatu norma kesopanan. Itu norma kesopanan. Sedangkan norma hukum itu dibuat oleh badan yang berwenang. Tujuannya apa? Mengatur masyarakat supaya tidak terjadi suatu kechaosan dalam lingkup daerah tersebut, ya. Sedangkan norma kesusilaan, kita bahas norma kesusilaan nih yang terakhir.
Norma kesusilaan ini berasal dari sanubari manusia, hati manusia. Jadi norma kesusilaan ini berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, agak sedikit berat memang untuk membahas norma kesusilaan. Contoh misalnya apa ya? Contoh misalnya dilarang membunuh atau norma susilaan. Iya, membunuh. Bagaimanapun juga seorang ibu tidak akan membunuh anaknya sendiri, kan itu merupakan suatu norma yang berasal dari manusia, ya kan, dalam tubuh atau dalam lubuk hati manusia. Tidak mungkin itu berasal dari suatu nilai-nilai kesopanan, kan enggak, kalau agama itu beririsan lah. Jadi norma kesusilaan dan norma agama ini sebenarnya beririsan ya. Tapi norma kesusilaan itu pada intinya berasal dari bisikan kalbu dan suara hati manusia yang paling dalam. Jadi kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri. Nah itu ya, ada manusia, inilah norma kesusilaan. Ya, malu, betul, malu itu merupakan salah satu bentuk norma kesusilaan. Saya malu nggak pakai baju, itu norma kesusilaan. Tapi kalau misalnya saya pakai baju batik di hari Rabu yang harusnya pakai baju batik, ya kan, itu masih norma kesopanan, karena sebenarnya nggak pakai baju batik pun tidak apa-apa, tetapi karena diatur atau untuk kebiasaan bahwasanya hari Rabu pakai baju batik, ya harus pakai baju batik. Itu maksudnya norma kesopanan. Tapi kalau misalnya kita merasa malu tidak memakai baju, itu maksudnya norma kesusilaan, karena berasal dari bisikan kalbu dan suara hati manusia. Saya merasa malu nggak pakai baju, akhirnya pakai baju. Nah itu kan norma kesusilaan. Itu ya. Jadi untuk memahami norma kesusilaan, intinya berdasarkan dengan bisikan hati manusia, bisikan kalbu, itu norma kesusilaan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA aja. Jadi sudah kampung kita hari ini belajar macam-macam norma. Kita belajar norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, yang terakhir norma hukum. Oke. Tugas. Sekarang saya akan memberikan tugas. Kalau minggu kemarin kalian membahas atau mencari mengenai nilai norma moral itu apa sih? Bedanya pengertian nilai norma moral apa sih? Sekarang tugasnya adalah boleh di screenshot, dicatat. Yang pertama, coba kalian berikan definisi norma kesopanan secara singkat. Ingat ya, norma kesopanan. Yang kedua, dari manakah sumber norma kesopanan? Sumber norma kesopanan dari mana? Yang ketiga, berikan 3 contoh norma agama. Yang keempat, apa bedanya sanksi pelanggaran norma agama dengan norma lainnya? Yang kelima, apa bedanya sanksi norma hukum dengan norma lainnya? Nah, tugasnya ditulis di buku tulis, dikirim kali linknya nggak berubah, PKN untuk kelas 7 nggak berubah sama sekali, tetap di link yang kemarin, tinggal kasih tugas aja, tinggal kasih judul tugas tanggal sekian gitu ya. Ini linknya boleh dicatat, nanti di screenshot. Untuk PPT-nya akan di-share ke wali kelas atau bisa kalian download sendiri juga di Classroom. Pantengin aja Classroom-nya, nanti di-upload. Oke, gitu ya. Demikian materi kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. Bapak sendiri berharap kalian dalam keadaan sehat terus, semangat dalam belajar, cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah, ya. Karena virus corona masih merajalela. Kalau nggak penting-penting banget, tahan dulu di rumah, jangan keluar-keluar, ya. Semoga pandemi ini berakhir sehingga kita dapat beraktivitas, mulai aktivitas sekolah ini sehingga bisa melanjutkan pelajaran dengan tatap muka. Kita bertemu kembali minggu depan di PGPI belajar online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.